Sebelum kita bahas nih, kalau kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang nih. Makanya Utari kenalan dulu dengan Ibu Guru cantik nih dari SD Negeri 34. Kalau ngomongin terkait tema kita nih ya, berbagi praktik baik inovasi pembelajaran siswa aktif karena PBC cantik nih. Ada kata-kata yang menarik banget buat Utari. PBC cantik nih, maksudnya apa nih Bu nih PBC cantik dari Bu Desi nih? Oke, jadi PBC cantik ini akronim ya, akronim dari pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya. Betul. Jadi pendidikan harus dimanfaatkan teknologi tersebut. Ya kalau kata Utari sih dulu ya zaman SMP-nya Utari ada Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Nah, TIK sendiri itu apa aja nih Bu nih? Apa sih pelajaran TIK yang di pembelajaran di SD yang Ibu lakukan nih? Oke, jadi pembelajaran TIK itu tidak terus teori ya kalau di SD, tapi pengaplikasian atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Jadi saya mengintegrasikan antara pembelajaran dan medianya adalah menggunakan TIK seperti itu. Dan menggunakan kegiatan tersebut nih, apakah memberikan apa sih ya daya tarik tersendiri nih kepada siswanya nih Bu? Iya tentu. Jadi saya berikan ke siswa ya melalui praktek PBC cantik ini, saya memberikan akses pembelajaran menggunakan media yang pertama MPI itu. Siswa tertarik karena tampilan yang menarik juga ya, karena siswa SD kan masih suka yang warna-warni, yang seperti itu. Jadi lebih asik gitu ya? Iya asik. Jadi kalau diklik ini kok muncul ini, diklik yang lain munculnya ini, seperti itu. Jadi pembelajaran menjadi aktif itu tadi karena siswa menjadi bagaimana ya? Kalau itu kan saya kolaborasikan ya. Jadi siswa bersama-sama dengan kelompoknya menyelesaikan sebuah kuis misalnya di MPI itu. Kemudian juga dari sini saya juga memberikan, karena pembelajaran berdiferensiasi ya, kadang kan ada anak yang gaya belajarnya berbeda-beda nih, ada yang visual, kinestetik atau auditori. Kemudian untuk yang kelompok auditori sendiri saya berikan semacam komik audio. Jadi saya kembangkan lagi di sini ada komik audio. Komik audionya tapi berisi terkait dengan materi yang sama. Gitu ya? Jadi dari kedua misalnya ya tadi komik audio dan MPI tadi materi atau tujuan pembelajarannya sama. Tapi saya di sini kembangkan dengan tampilan yang berbeda. Kalau komik audio nanti semacam ada gambar nggih, kemudian ada keterangan-keterangan di sana yang juga terkait pembelajaran tentunya. Selain menggunakan MPI tadi ya Bu ya? Iya. Sama dengan komik audio, ada lagi nggak sih platform yang digunakan dalam kegiatan tersebut Ibu? Iya, terutama platform yang dari pemerintah nggih. Platform Merdeka Mengajar. Di sana ada yang namanya perangkat ajar. Jadi melalui menu perangkat ajar ini saya bisa mencari referensi terkait perangkat ajar, dan di situ ada soal evaluasi. Kebetulan di perangkat ajar yang saya gunakan itu ada evaluasi dan bisa gunakan sebagai asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dari siswa saya. Oke, itu jadi membantu guru juga, betul, juga membantu siswa juga agar lebih kreatif, lebih aktif juga gitu kan. Kebanyakan dulu kalau siswa SD pembelajarannya hanya menggunakan buku, aduh udah ada yang lari-lari dan sebagainya gitu ya. Kalau ada media teknologi tersebut dimanfaatkan dengan baik, ya nanti juga siswanya jadi tambah asik lagi, tambah aktif lagi, manfaatnya juga banyak banget. Banyak sekali, utamanya meningkatkan motivasi belajar. Tentunya jadi kapan main laptop lagi, mas seperti itu, nggak kerasa mereka belajar. Soalnya asik di bawahnya enjoy ya. Lalu kemudian apa sih inovasi pembelajaran dari Bu Desi lagi nih? Mungkin ada inovasi terbaru lagi nih yang mau digunakan atau mungkin sedang dilakukan nih oleh Bu Desi ini? Oh ya, jadi terkait dengan PBC cantik itu sudah saya implementasikan kemarin. Kemudian ada lagi di level 2 di pembatik ini kami level implementasi, kami mengimplementasikan terkait dengan apa saja platform-platform yang bisa digunakan. Nah, di situ saya mengemas pembelajaran melalui station rotation. Station rotation itu jadi di dalam pembelajaran itu saya bukan mengelompokkan ya, sebenarnya menyediakan, memfasilitasi siswa dalam 3 stasiun. Masing-masing stasiun itu mempunyai apa ya, semacam kegiatan atau aktivitas yang berbeda. Nah, jadi setiap stasiun materinya berbeda gitu. Iya, jadi materinya kalau materi utamanya sama karena tujuan pembelajaran dalam satu kali pembelajaran kan sama, cuman medianya enggak. Yang pertama video stasiun 1 ya, melalui video. Saya manfaatkan YouTube kalau saat itu. Kemudian yang kedua ada
audio, jadi lagu pembelajaran. Apakah Ibu ada media lain nih selain berbasis TIK atau platform digital apa yang digunakan Ibu nih selain TIK nih? Oke, jadi untuk platform yang digunakan sebagai peningkatan kompetensi guru ya utamanya ya Mbak. Jadi ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, utamanya ini merupakan sebuah platform dari Kemdikbudristek ya resmi ya. Platform ini yang namanya Platform Merdeka Mengajar atau PMM ya kita kenalnya. Jadi PMM ini wajib diakses oleh semua guru menggunakan akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID ini seperti akun Gmail ya, tapi ini resmi dari Google yang bekerja sama dengan kementerian. Nah, Belajar ID ini sudah dimiliki oleh guru. Apabila mungkin Bapak Ibu pendengar yang belum mengaktifasi Belajar ID, nanti bisa menghubungi operator sekolahnya. Jadi akan mendapatkan akun Belajar ID itu dan juga passwordnya. Itu di PNM sendiri isinya terkait apa aja nih Bu? Jadi mungkin Bapak Ibu pendengar juga sudah tidak asing lagi karena kemarin sudah seperti dimotivasi oleh dinas juga, Dinas Pendidikan Banjarnegara untuk memanfaatkan salah satunya pelatihan mandiri. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu macam-macam sih. Jadi mulai dari tentang kurikulum merdeka, di situ kita belajar banyak tentang kurikulum merdeka, belajar secara mandiri. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar terkait dengan asesmen murid. Jadi kalau kita mau memberikan asesmen atau penilaian ke murid, kita tidak repot-repot lagi membuat soal. Di sini sudah tersedia. Tapi mungkin memang masih terbatas ya. Untuk materi-materi tertentu memang belum ada. Utamanya kalau sekarang sedang digencar-gencarkan juga tentang literasi dan numerasi. Nah, asesmen murid ini di sini solusinya. Jadi siswa kita berikan soal, bisa secara print out, bisa di print, kemudian bisa juga secara mengerjakan lewat Google Form, online, link, iya. Jadi itu memudahkan banget juga ya bagi para guru ya. Iya, rekapan nilainya juga langsung masuk kalau mengerjakan online. Iya. Nah, terkait dengan tadi ini TIK dan juga si PB Cantik pembatik ini ya yang dilakukan oleh Bu Desi nih, bagaimana sih respon kepala sekolah dan juga mungkin rekan guru di sekolah terhadap inovasi yang Ibu lakukan nih Bu? Responnya positif sekali, alhamdulillah sangat ya. mendukung. Bahkan sebelum saya merencanakan untuk berbagi praktik baik ini sudah diminta sama kepala sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah ngendika ke saya, Bu Desi kapan mau ada pelatihan ini teman-teman dilatih membuat pembelajaran yang menarik, memanfaatkan Canva lah Bu. Utamanya kita mau belajar Canva dulu dari Bu Desi kayak gitu kan. Jadi Canva itu yang tadi sebagai media saya untuk membuat MPI, media pembelajaran interaktif tadi. Kemudian setelah saya jadwalkan untuk pemberian seperti diseminasi atau praktik baik ini, guru-guru responnya positif. Jadi guru-guru membawa laptop semua, kemudian di sana kita belajar bersama ya. Mulai dari pemanfaatan Canva, kita harus pakai Belajar ID supaya elemen-elemen atau template yang mendukung di Canva itu lebih banyak. Karena itu sudah resmi dari kementerian juga Canva bekerja sama. Nah, kemudian respon yang lain, mereka tidak berhenti, bahkan untuk jam istirahat aja mereka masih mengerjakan sampai saya ayo istirahat dulu kayak gitu. Karena saking asiknya ya, saking asiknya. Kalau udah main Canva sih jadi kelupaan kayak anak-anak main game kayak gitu. Edit gitu kan, edit Canva gitu. Kalau kayak belum selesai nggak mau ditutup kayaknya di laptopnya ya, kalau edit Canva gitu ya. Lalu bagaimana sih evaluasi siswanya nih? Apakah ada perbedaan nih belajar dengan teknik juga inovasi si PB Cantik ini Bu dengan juga media yang lain nih Bu? Utamanya dalam proses sih. Kalau hasil itu kan seperti bonus ya, hasil baik dan bonus, tidak ya. Prosesnya istilahnya anak-anak itu belajar banyak, bukan hanya belajar materinya tapi juga belajar bagaimana. Misalnya itu kan satu laptop digunakan 3 anak, mereka berkolaborasi di situ, bekerja sama, bergantian, ada di situ kesabaran juga ya kan. Kalau teknologi kan kalau kita nggak sabar nanti misal laptop ngehang atau belajar sabar juga di sini. Jadi nggak cuma belajar terkait dengan pendidikan saja ya. Betul, juga banyak nilai-nilai di situ. Berlatih caranya berkolaborasi juga, kerjasama juga, melatih kesabaran juga ya. Jadi bonusnya tuh banyak banget. Jadi hasil itu hanya bonus ya. Hasil bonus. Yang ada tuh prosesnya yang dinikmati gitu.